Shalom jemaat terkasih, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul The Journey of Humility atau Perjalanan Kerendahan Hati. Terambil dari Amsal pasal 22 ayat 4, demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Ada dua hal yang Alkitab catat, Amsal catat di dalam ayat ini saudara, kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita tidak bisa hanya sekedar rendah hati saja tanpa takut akan Tuhan. Karena rendah hati tanpa rasa takut akan Tuhan, seseorang akan mungkin menjadi motivator. Tidak ada power dari Tuhan, tidak ada kuasa dari Holy Spirit. Karena rendah hati saja memang kita suka dengan orang tersebut, kita suka dengan bagaimana dia berbicara. Namun sebaliknya, takut akan Tuhan saja tanpa kerendahan hati juga adalah hal yang keliru. Saya tidak menyatakan bahwa kita tidak boleh takut akan Tuhan, tapi takut akan Tuhan saja tanpa dibarengi kerendahan hati, seseorang akan menjadi terlalu religius. Saya percaya saudara, Alkitab berkata dengan sempurna bahwa kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah dua kombinasi yang sangat perlu di dalam kehidupan kekristenan, karena akan mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka kita akan diberkati dengan reward kekayaan bukan hanya secara materi, tapi kekayaan sukacita, kekayaan teladan, kekayaan pengalaman yang bisa dibagikan kepada orang-orang. Kehormatan, kita bisa berbicara di depan banyak orang dengan banyak hal yang kita bisa bagikan dengan mereka. Dan yang dengan kehidupan kita bisa membagi seluruh kehidupan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, saya percaya kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Mari kita belajar bagaimana kita bisa punya kerendahan hati supaya Tuhan terus tambahkan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Dan kita bisa jadi teladan buat banyak orang. Saudara, saya yang mencatat di dalam firman Tuhan yang saya bagikan pagi hari ini di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-13. Ini adalah cara bagaimana kita sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan belajar untuk rendah hati. Saya akan bacakan saudara dari 2 Petrus 1 ayat 3-13. Dikatakan panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Dan telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saya akan bacakan ayat berikutnya di dalam poin pembahasan saya. Saudara sekalian, dari 2 Petrus 1 ayat 3-13, bagaimana kita orang percaya yang sudah percaya Kristus, sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita belajar rendah hati. Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita orang Kristen bisa punya kerendahan hati. Yang pertama dari ayat yang ke-5 dan 7 dari 2 Petrus 1 tadi. Dikatakan justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, level paling bawah iman, kebajikan. Dari kebajikan kita tambahkan pengetahuan. Dari pengetahuan kita tambahkan penguasaan diri. Nah, di bagian inilah saya mau mencoba menggali saudara. Bahwa saya percaya ketika kita keep learning, terus belajar, terus minta kerendahan hati untuk belajar dari Tuhan. Dengan peristiwa demi peristiwa kita diajar. Dengan pengalaman, dengan berbagai macam ujian kita diajar oleh Tuhan. Bahkan saudara, ketika kita pun menggali Alkitab, kita sedang belajar. Kita sedang menambahkan pengetahuan dalam kehidupan dan pengalaman kita, dalam iman kita. Tapi tantangan berikutnya adalah ketika seseorang sudah memiliki pengetahuan, sudah mulai banyak
pengalaman di dalam berbagai macam hal, Alkitab berkata, tambahkan penguasaan diri. Saya percaya saudara, di antara kita, orang-orang yang sudah tahu banyak, tentu tantangan berikutnya adalah supaya tetap menjaga kualitas karakternya, tetap rendah hati. Itu yang susah saudara. Untuk itu Alkitab berkata, kalau sudah ditambah pengetahuan, tambahkan penguasaan diri. Saya percaya penguasaan diri ini tidak mudah saudara. Karena bagi seseorang yang sudah tahu banyak, bagi seseorang yang sudah tahu segala sesuatu, sudah punya banyak pengalaman, menguasai diri adalah menjadi tantangan tersendiri. Tapi Alkitab berkata di dalam 2 Petrus, yang pertama kali yang harus kita lakukan supaya kita bisa belajar rendah hati adalah keep learning. Belajar untuk menguasai diri. Karena kita tahu bahwa kerendahan hati tumbuh melalui pengenalan akan Tuhan. Saya percaya saudara, kerendahan hati tidak lahir dari kebodohan. Tapi kerendahan hati lahir dari pengetahuan akan Tuhan yang benar. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan Tuhan yang benar. Semakin kita mengenal Tuhan yang benar, semakin kita harus rendah hati. Semakin kita mengalami kasih karunia Tuhan yang besar, semakin kita rendah hati. Sebuah contoh saudara, seorang ilmuwan, semakin banyak dia meneliti, semakin tahu dia tentang sesuatu, bahkan semakin detail dia memahami sesuatu, maka dia akan merasa kagum saudara. Karena makin banyak yang dia tidak pahami, makin banyak yang sesuatu yang harus dia pelajari. Saya percaya saudara, demikian juga kehidupan kekristenan. Kalau kita semakin merasakan kasih Tuhan, semakin merasakan pengalaman berjalan bersama Tuhan, kita menggali Alkitab setiap hari, bukannya harus semakin kita rendah hati. Kita harus semakin belajar untuk tunduk kepada Allah. Itulah yang Allah mau. Itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan semakin sombong, bukan semakin angkuh, bukan semakin tinggi hati, tapi harus semakin rendah hati. Disinilah penguasaan diri dibutuhkan. Yang kedua, saudara, bagaimana orang Kristen atau orang percaya menambahkan kerendahan hati dalam kehidupannya. Yang kedua saya dapat dari ayat yang ke-8 dan 9, dikatakan demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Saya menggarisbawahi kata ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saya yakin saudara, kesombongan membuat seseorang kehilangan perspektif. Kesombongan membuat seseorang kehilangan daya lihat, daya pandang yang lebih luas. Alkitab mencatat ia menjadi buta terhadap pekerjaan Tuhan. Ia menjadi picik dalam cara pandangnya. Saya mencatat saudara, maksud kata buta adalah berbicara tentang ketidakmampuan untuk melihat sesuatu yang lebih luas. Dan kata picik berarti memiliki pandangan yang sempit saudara. Saya percaya orang-orang yang rendah hati sanggup melihat sesuatu lebih dari apa yang di depan matanya. Saudara, ada orang yang bertahun-tahun, belasan tahun berdoa belum dijawab. Saya percaya salah satunya yang Tuhan sedang kerjakan adalah hatinya, supaya dibentuk menjadi orang yang rendah hati. Kenapa saudara? Karena orang yang berdoa bertahun-tahun bahkan belasan tahun, mereka diminta Tuhan untuk melihat sesuatu lebih dari apa yang dia doakan. Beyond dari apa yang dia bisa lihat. Kerendahan hati membawa kita untuk melihat sesuatu lebih luas lagi dengan perspektifnya Allah. Mari saudara, yang kedua saya catat di sini bahwa bagaimana supaya kita orang percaya memiliki kerendahan hati adalah tetap memiliki daya lihat yang lebih luas. Karena kerendahan hati bisa melindungi kita dari kebutaan rohani. Saya tahu Tuhan bekerja di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Tapi respon kita lah yang menentukan bagaimana cara Tuhan menjawab. Saudara, biarlah ketika kita dipaksa Tuhan untuk tunduk, untuk tetap berdoa, untuk tetap berlutut, disitulah saatnya kita bisa naik ke tempat lebih tinggi, kita bisa lihat sesuatu lebih luas dan kita bilang, Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah baik adanya.
Itulah yang Tuhan mau keluar dari mulut kita, bahwa kita bisa melihat sesuatu beyond apa yang kita lihat, lebih dari apa yang kita lihat. Yang ketiga, saudara, bagaimana orang percaya, orang yang sudah terima Yesus, belajar untuk rendah hati. Saya menangkap ada 2 ayat yang sangat kuat di dalam 2 Petrus tadi, saudara. Dikatakan di ayat 12 dan 13 demikian. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu. Petrus di dalam tulisannya 2 kali di ayat 12 dan 13 dikatakan mengingatkan kamu. Mengingatkan kamu. Kitab ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan Petrus yang bergumul juga di dalam kerendahan hati. Kalau saudara baca di kitab, di tulisan-tulisan di Injil, bagaimana Tuhan Yesus sendiri membentuk Petrus dalam kerendahan hati. Dan di dalam tulisan 2 Petrus ini, Petrus bilang, aku mengingatkan kamu. Aku mengingatkan kamu. Saya percaya saudara sekalian, rendah hati dapat kita bisa miliki dalam kehidupan kita ketika kita belajar terus mendengar. Ketika kita terus belajar untuk menerima peringatan, menerima feedback, masukan dari orang, menerima teguran dari orang, menerima hal-hal yang harus kita perbaiki dari orang lain yang ada di sekitar kita. Petrus mengingatkan di dalam tulisannya bahwa kamu, sekalipun kamu tahu segala sesuatu, tapi aku tetap memperingatkan kamu. Bahkan dikatakan di bagian yang terakhir di ayat 13, selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini, sampai akhir hayatnya Petrus, dia bilang, aku akan terus mengingatkan. Saudara, kita bersyukur justru ada orang-orang di sekitar kita yang terus mengingatkan, menegur, memberikan feedback, masukan. Saya percaya itu adalah cara Allah untuk membentuk hati kita, untuk bisa belajar, membuka, memperbaiki diri kita. Belajar dengan telinga kita untuk mendengar masukan. Tidak hanya mendengar, tapi kita meresponi dengan pembaharuan budi, dengan perubahan hidup. Orang yang rendah hati itu selalu belajar untuk belum selesai. Tapi orang yang angkuh, orang yang sombong selalu bilang sudah selesai. Saya sudah memiliki segalanya. Saya tidak perlu masukan orang, saya tidak perlu feedback dari orang. Tapi hari ini saya berkata saudara, the moment we stop listening is the moment we stop growing. Saat kita berhenti mendengar, saat itu juga kita berhenti bertumbuh. Saya percaya kita semua adalah orang-orang Kristen yang mau bertumbuh. Untuk itu saya mengajak saudara sekalian, mari belajar mendengar. Dengar orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengar orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita, atasan kita, bahkan mungkin bawahan kita, orang tua kita, bahkan mungkin anak kita. Bahkan mungkin orang-orang yang Tuhan kirim entah dari mana datangnya untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita. Saya percaya itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita tetap dan semakin rendah hati. Ada 3 hal yang saya bagikan hari ini. Bertumbuh di dalam kerendahan hati. Keep learning. Teruslah belajar untuk menguasai diri. Keep seeing. Teruslah melihat sesuatu yang lebih jauh dari apa yang di depan mata kita. Keep listening. Teruslah mendengar dari orang-orang yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, jemaat Tuhan sekalian, kita semua semakin dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami berdoa hari ini. Kami belajar supaya Tuhan membentuk kami, supaya Tuhan mau memakai kami menjadi orang Kristen yang tidak hanya sekedar beribadah, tidak hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi kami mau belajar jadi orang Kristen yang rendah hati. Sebab orang Kristen, orang percaya yang rendah hati akan memberikan dampak, akan memberikan teladan bagi banyak orang, sehingga banyak orang melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau hari-hari ini kami masih terikat di dalam kesombongan, keangkuhan, ada hal-hal yang tidak kami bisa dengar dari orang lain, bahkan kami menolak masukan-masukan. Kami berdoa Tuhan, mulai hari ini kami mau belajar untuk
rendah hati, terbuka. Kami percaya Tuhan Yesus, semua sedang Tuhan proses. Kami semua sedang Tuhan proses untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sama seperti Kristus rendah hati, kami pun mau menjadi murid yang rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu bekerja bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Kami percaya Tuhan Engkau mengerjakan sesuatu yang besar. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Dan hari ini sebelum kami memulai hari, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara, terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau secara berlimpah-limpah dan memberikan engkau kasih karunia melalui anaknya Yesus Kristus. Dan pengurapan bersama dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.